Salam sehat, salam damai sejahtera. Selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga, Renungan Pohon MK, Pola Hidup Orang Beriman. Misbah Keluarga hari ini kita akan menyinggung tentang memberi dan menerima. Palindrom adalah sebuah kata atau angka yang tertulis sama, baik dari depan maupun dari belakang. Contohnya, Samas, Taat, 2002, dan lain-lain. 15 Maret lalu saya sangat terkesan ketika ada penyerahan anak kepada Tuhan di GIA TPI Sunter, dan salah satu bayinya bernama El Nathan. Nathan adalah sebuah palindrom, depan belakang dibalik tetap Nathan. Nah, kata kerja Ibrani yang artinya memberi itu adalah Nathan. Nah, konstruksi dari kata Ibrani ini sedang memberitahu kepada kita bahwa kita tidak sanggup menahan keinginan untuk memberi ketika kita menerima. Allah melimpahkan berkat-berkat atas mereka yang menolong orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang tidak mampu, termasuk anak-anak. Ketika kita memberi bagi mereka yang tidak mampu, kita sedang mengekspresikan kasih kita kepada Allah dan kepada anak-anaknya. Ketika kita memberi kepada Allah, Ia memberi kembali kepada kita, bukan hanya dalam bentuk keuangan, tetapi dalam berbagai macam cara. Tuhan tahu kebutuhan kita, dan kita tidak dapat memberi lebih dari Allah, karena Allah adalah pemberi yang terbesar. Dalam Yudaisme atau agama Yahudi, memberi kepada orang miskin tidak terlihat sebagai suatu tindakan murah hati. Hal itu terlihat sebagai satu tindakan keadilan dan kebenaran. Hal ini terlihat sebagai memberi kepada orang miskin apa yang patut mereka dapatkan. Nah, kewajiban seorang Yahudi, kewajiban seorang Israel adalah untuk memberi sedekah. Nah, dalam kata sedekah terdapat akar kata tau, sed, dan kaf yang memiliki arti kebenaran. Ini artinya ketika saudara memberi sedekah, saudara sedang melakukan tindakan kebenaran. Nah, keuntungan rohani dari memberi kepada mereka, orang-orang yang tidak mampu, itu adalah, coba kita melihat di Ulangan 14 ayat 29, maka orang Lewi dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Kalau tidak ada niat memberi, ya jangan sok sensasi ngasih bingkisan sampah atau bingkisan batu bata tengah malam saat orang lapar supaya viral sebagai YouTuber. Itu namanya bukan sedekah. Disumpahin orang malah iya. Nah, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan jangan hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Hashem, Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala usahamu. Demikian Ulangan 15 ayat 10 mengatakan. Nah, kita harus belajar memberi secara sukarela dan dengan sukacita, tentunya bukan untuk membuat penerima dari pemberian kita itu merasa malu. Nah, kita perlu merasa bersyukur bahwa kita berada dalam posisi untuk memberi. Setiap dari kita dapat menjadi penerima sumbangan suatu hari kelak. Jadi marilah kita memberi dengan rasa syukur karena kita dapat memberi pada hari ini. Banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara juga untuk kita memberi. Memberi tidak hanya melibatkan uang, tetapi mencakup semua hal yang mampu kita berikan, bisa dalam bentuk D3, doa, daya, dana, bahkan waktu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Demikian Amsal 3 ayat 9-10. Nah, ada banyak cara untuk kita bisa memberi, dan sebagai balasannya Allah memberkati saudara. Banyak yang berpikir bahwa kata-kata dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 itu mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tetapi terjemahan yang lebih baik adalah lebih diberkati memberi daripada menerima. Jika hari ini saudara baru bisa menerima, milikilah mental memberi dari apa yang ada. Nah, keranjang gantung di Turki adalah contoh saling belajar bersedekah atau memberi dengan benar. Nah, pada saat orang membeli 2 roti, Pak, saya membeli 2 roti, berapa? 5.000. Saya membayar 10.000. Nah, roti diberikan, dibungkuskan. Nah, kemudian
saya mendapat kembalian. Nah, ini kembaliannya. Tapi biasanya budaya di sana adalah tolong yang 5.000 ini kasih ke keranjang kantung. Maksudnya belanjakan untuk roti supaya taruh di keranjang kantung. Nah, kemudian saya sambil berkata, terberkatilah kamu. Kemudian saya akan menaruh roti ini di keranjang kantung. Nah, kemudian satu lagi, 5.000. Nah, demikian banyak yang terjadi seperti itu. Nah, keranjang gantung sengaja disediakan untuk mereka yang tidak mampu membeli roti dan sekedar untuk mengisi perut bagi mereka. Budaya baik yang bisa kita pelajari dari sini, kita saksikan jarang orang serakah. Bahkan ada banyak orang penikmat roti keranjang gantung. Pada saat mereka mampu membeli roti, mereka tidak mengambil roti di keranjang gantung. Sekalipun mereka tidak bisa mengisi keranjang gantung, setidaknya mereka tidak bermental pengemis, tidak bermental perampok, tidak bermental mereka hanya meminta. Saat dia mampu membeli, maka dia akan mencukupkan dirinya sendiri. Heran di tempat kita ini, di TV, kita saksikan rumah-rumah gedong, ada yang bertingkat di temboknya, bangga ditempelin tulisan miskin penerima bantuan sosial. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, mari kita belajar untuk bersedekah. Karena itu sebuah kebenaran. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati.